Tidak. Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan kita di channel Ruang Berbagi Mama Nayo and Family. Di video kali ini aku akan share pengalaman aku hamil dengan kista ya teman-teman. Sebelum aku mulai cerita, boleh dong bantu subscribe dulu channel ini. Caranya tinggal klik aja itu tombol yang ada di kanan bawah video ini ya. Di frame-nya tuh di ujung kanan bawah ada, tinggal teman-teman klik aja. Terima kasih yang sudah subscribe. Oke, iya teman-teman, jadi aku itu pernah mengalami kehamilan dengan kista, tepatnya saat aku hamil anak kedua. Jadi long short story-nya, suatu hari aku itu tes pakai test pack karena sudah telat datang bulan sekitar hampir 10 hari. Dan benar aja ketika hasil test pack-nya muncul, langsung tegas 2 garis merah gitu, yang mana waktu itu ya aku berpikir oke, ini aku hamil anak kedua. Dan untuk memastikan keesokan harinya aku ke dokter kandungan di rumah sakit tempat aku bekerja untuk periksa dan juga USG. Saat di USG, nah disitulah nampak karena dokter memperlihatkan layar monitor USG-nya. Jadi sekaligus menjelaskan, langsung kasih tahu bahwa ada 2 kantung gitu. Yang saat itu sebetulnya aku kayak berpikir, 2 kantung, aku pikir janin kembar atau ya semacam itu ya. Ternyata dokter menjelaskan hal lain. Dan setelah dicek-cek lagi, diamati lagi sama dokternya, terus beliau tuh bilang gini, Mbak, wah ini ada massa gitu. Terus ya seketika dong aku kaget di situ ya. Terus ya dokter kasih aku penjelasan yang saat itu aku rasa sangat bisa aku pahami ya. Nah, sekarang aku mau kasih tunjuk dulu ke teman-teman hasil USG-nya. Ini dia. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan ya, gini. Oh, oke, kayak gini. Nah, ini dia hasil USG-nya. Yang ini ya. Pertama yang ini. Maaf. Yang ini. Nah, ini kan ini ada 2 nih kantongnya yang ini. Ini sama ini. Ada 2 kantong. Ini ketahuan ya. Jelas banget kan? Nah, kelihatan jelas banget. Nah, aku pikir tuh bayi kembar gitu ya, janinnya kembar. Ternyata enggak. Yang satu ini adalah yang ini. Sorry. Oh, bukan. Yang ini adalah kantung janin. Yang ini adalah kantung janin dan yang ini tuh bukan. Kalau yang ini tuh kandung kemih ya. Iya. Kantung urin ya, itulah gitu. Nah, yang ini ini kantung janin. Nah, yang ini dia nih, ini yang hitam ini gambaran kistanya gitu. Terus diperbesarkan di sebelahnya. Ini aku pertama kali USG di kehamilan kedua. Jadi ini usia kehamilanku waktu itu ini 6 minggu lebih 3 hari. Jadi aku telat sekitar hampir 10 hari. Terus begitu cek USG ternyata usia janinnya itu sudah 6 minggu 3 hari gitu. Nah teman-teman, ini aku tunjukin ya supaya lebih jelas gambarnya. Barangkali tadi di kamera nggak terlalu terlihat jelas. Nah ini tadi yang aku tunjukin ke teman-teman bahwa ini ada 2 kantung. Ada 2 kantung ya. Yang ini adalah kantung janin, yang ini adalah kistanya gitu. Nah, gambaran kista di sini diperbesar di gambar sebelahnya ini. Nah, itu diukur ya. Di sini tertulis nih ada tulisan massa. Ini diukur kira-kira kurang lebih 3 cm gitu, sedangkan ukuran kantung janinnya ini 1,53 cm. Jadi hampir 2 cm dan ya, jadi si kistanya itu sedikit lebih besar dari ukuran kantung janin. Nah, kalau berdasarkan penjelasan dokter, kista ovarium ini ada yang fungsional dan ada yang patogen. Nah, yang aku alami ini adalah jenis yang fungsional gitu. Kista ovarium fungsional ini terjadi karena proses ovulasi ya, saat pelepasan sel telur dari ovarium. Jadi sebenarnya ini adalah proses alami di dalam ovarium kita. Dalam ovariumnya kita itu ada kayak kantung gitu, disebutnya folikel ya. Nah, si folikel ini yang tugasnya itu
ngelepasin sel-sel telur gitu. Ketika sel-sel telurnya sudah lepas, kemudian itu si folikelnya itu terus ngumpul gitu, ngebentuk jadi sel gitu. Jadi kelompok sel yang disinilah si kista itu terbentuk ketika cairan itu berkumpul di dalam sel tersebut, yang mana akhirnya dia akan bertumbuh gitu lebih besar. Jadi makanya ketika di USG itu jadi nampak gitu. Nah terus habis itu aku tanya sama dokter, kira-kira ini akan ada tindakan apa atau ada hal apa gitu ya yang mungkin akan dilakukan gitu. Terus kira-kira ini berbahaya atau enggak untuk perkembangan janin. Terus berdasarkan penjelasan dari dokter, jadi dokter kasih tau aku bahwa kista itu ada yang memang patogen dan ada yang fungsional gitu. Tapi kalau dari kacamata sementaranya beliau, ini sepertinya kista fungsional, yang mana ada kemungkinan si kista ini akan bisa mengecil sendiri atau bahkan hilang dengan sendirinya seiring janin yang berkembang. Jadi aku diminta untuk tidak khawatir terlalu berlebih, dan ini tetap akan dievaluasi hingga bulan berikutnya. Apakah si kista ini akan tetap ada atau tidak. Di akhir dokter juga kasih resep beberapa vitamin ibu hamil gitu ya, dengan pesan untuk tetap makan dan minum seperti biasa, asupan cairannya ditambah, dan juga mulai konsumsi susu hamil. Dan ya aku pulang tentu aja dengan perasaan yang campur aduk ya, antara happy tapi juga was-was gitu ya, kepikiran, takut-takut kalau si kista ini akan jadi masalah, atau ya takut ganggu perkembangan si janin itu sendiri kan. Tapi ya apapun itu aku berusaha untuk tetap berserah gitu ya sama Allah. Dan akhirnya 1 bulan berlalu gitu, hari demi hari alhamdulillah aku bisa lewati dengan fisik yang aku rasa tetap sehat, aku tetap bisa beraktivitas seperti biasa, jadi nggak ada merasa ada keluhan apapun gitu ya. Akhirnya aku kontrol untuk kunjungan berikutnya, jadi ini kan adalah kunjungan yang kedua gitu ya. Deg-degan banget guys pas mau periksa itu, kayak lemes sampai mules-mules gitu. Nah ini aku tunjukin ke teman-teman hasil USG bulan berikutnya ya, jadi ini bulan kedua gitu. Nah ini dia, kelihatan kan? Nih. Nah, ini adalah si kantung janin, dan di dalamnya udah kelihatan banget kan janinnya, ini udah mulai kelihatan. Ini kalau dari hasil USG ini tertulis di sini adalah usianya 11 week. 11 minggu gitu. Dan teman-teman bisa lihat alhamdulillah banget itu si masa atau kista itu hilang teman-teman, hilang dengan sendirinya, nggak nampak sama sekali. Nih, ini juga ini diperbesar, sama sekali nggak nampak, alhamdulillah banget. Jadi dia benar-benar hilang dengan sendirinya seiring berjalannya waktu si janin ini berkembang. Lega teman-teman, alhamdulillah, bersyukur banget. Jadi janin ini berkembang dengan baik dan sehat gitu, sesuai dengan usianya 11 minggu. Dan sesuai dengan prediksi dokter juga ya, bahwa si kista itu adalah bukan kista patogen. Teman-teman, itulah cerita singkat pengalaman aku hamil dengan kista ya teman-teman. Aku doain semoga teman-teman yang menonton video ini diberikan selalu kesehatan sama Allah, dan Allah anugerahkan kalian anak-anak yang sehat jasmani dan rohani ya teman-teman. Yang lagi hamil semoga teman-teman sehat, lancar, dan bugar gitu ya sampai persalinan nanti. Dan buat teman-teman yang mungkin lagi ada sakit, semoga segala penyakitnya diangkat sama Allah. Dan untuk teman-teman yang mungkin hingga saat ini masih dalam penantian gitu ya, menunggu kehadiran buah hati, semoga Allah segera karuniakan teman-teman buah hati, insya Allah di waktu yang tepat, di waktu yang terbaik. Oh ya, buat teman-teman yang juga mungkin mau berbagi cerita seputar pengalaman kehamilannya, boleh di-share di kolom komentar ya. Mana tahu ada teman-teman lain yang baca gitu, yang lagi butuh info, mana tahu itu bermanfaat buat mereka, kan itu bisa jadi ladang pahala juga buat kita. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton ya. Sampai bertemu di video aku berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dah, assalamualaikum.